Puji nama Tuhan, kita boleh bersekutu, beribadah, kita sudah menyembah Tuhan, saat ini mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Baik saudara yang ada di rumah juga, baik juga terlebih yang ada di sini, supaya kita bersama memperhatikan apa yang tertulis, karena kita harus benar-benar memperhatikan apa yang tertulis, sehingga jangan nanti khotbah disebut firman Tuhan padahal tidak ada tertulis. Jadi orang yang kuat, yang berpondasi, yang berkenan kepada Tuhan harus memperhatikan firman dan menyesuaikan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau hanya berkhotbah banyak di akhir zaman ini dan ajarannya bukan benar-benar di dalam Alkitab. Kalaupun ada di dalam Alkitab, tapi ada dikurang, ditambah hanya untuk menyenangkan manusia. Tapi kita harus benar sesuai firman dan menyenangkan hati Tuhan, dan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 kita akan baca firman Tuhan. Ayat yang pertama kedua, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi dalam untuk lebih mudah mengerti, siapapun seseorang, kalau dia masih hidup, dia bisa berbicara, maka apa yang diperkatakan itu atau bicaranya itu adalah dia sendiri. Ya. Jadi pembicaraan itu adalah di dalam dia, bersama dia. Nah, jadi seperti itulah apa yang kita baca ini. Jadi Allah dan firman-Nya, dan firman-Nya itu ya adalah Allah sendiri. Supaya kita bisa mengembangkan, seandainya ya dulu kan ada kaset namanya pita, ya kan? Jadi merekam itu dengan kaset begitu dulu, ya. Kalau sekarang contohnya di YouTube, di Instagram,
di Facebook, bisa diulang kembali. Nanti biarpun orang hanya mendengar suara itu, siapa itu yang berbicara? Nanti dia akan berkata, ya orangnya itu. Jadi begitulah Allah dan posisi firman-Nya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku, semua ini sudah luar biasa, tapi untuk seseorang dapat berkat dari firman itu ataupun dari Allah itu, ya harus lebih mendekatkan. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, diam di antara kita. Kalau hanya di antara kita, itu kita belum mendapat apa-apa. Kita belum bisa keberkatan. Kita belum bisa berpondasi. Kita belum bisa disucikan oleh firman. Kalau masih di antara. Jadi yang sungguh-sungguh pergumulan kita bagaimana? Firman itu harus sampai di dalam kita. Sama dengan makanan yang enak-enak di meja besar, baunya mungkin sudah masuk dari hidung, tapi kalau hanya baunya nggak pernah kita kenyang-kenyang, dan nggak tahu rasanya pedas atau asin atau manis atau apa, nggak tahu. Tapi kalau sudah dikunyah, dimakan, ditelan, wah, baru dia ada yang bilang wah enak, ada yang bilang asin, ada yang bilang pedas. Nah, ini saudaraku. Jadi untuk firman Tuhan, ya kalau pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, kita belum mendapat berkatnya. Kalaupun ada di antara kita, itu sudah indah dan bagus, tapi kita belum mendapat sesuatu hal. Tapi kalau firman itu di dalam kita, itu kita sudah mendapat berkat. Jadi jangan hanya firman itu pada mulanya ada, firman itu Allah, dan firman itu adalah Allah mencipta semuanya. Jangan hanya firman itu berkembang lagi hanya di antara kita, tapi firman itu harus sampai di dalam kita. Mari kita mau mendengar juga Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Jadi bukan hanya pada mulanya ada, bukan hanya di antara kita, tapi meningkat lagi harus di dalam kita. Ini harus jadi pergumulan kita.
Bagaimana supaya firman itu ada di dalam kita? Ya, kita harus ada kerinduan yang dalam. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mulai menyanyi, jiwaku haus akan kasih-Mu. Ya itu, kita rindu kepada firman. Karena di dalam firman itu kasih Allah, janji Allah. Janji Allah. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kasih Allah itu di dalam firman. Jadi firman itu harus sampai di dalam kita harus rindu. Kerinduan yang benar harus diawali sebelum rindu kepada firman, rindu penyucian darah Yesus. Kalau belum ada penyucian darah Yesus, orang tidak akan benar menanggapi firman. Orang tidak akan benar di dalam rencana kehendak Allah. Jadi sebelum firman di dalam kita, karena firman itu tidak akan mungkin di tempat yang kotor. Ya, ini saudaraku, ada tempatnya yang sangat indah. Nanti kalau kita lebih maju, nah kita mau tinggalkan ini sebentar. Kita akan membaca dulu di dalam kitab Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Saya mau ajak kita membaca. Ya, jadi di sini kita harus perhatikan. Mulai saya baca dulu ayat 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ini saudara-saudaraku tentang pembuatan daripada tabut Tuhan. Tabut juga disebut perjanjian. Ya. Ayat yang ke-16, dalam tabut itu haruslah kau taruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh Musa sebagai intinya 2 loh batu itu harus ada di dalam tabut itu. Nah, dan 2 loh batu itu harus dalam tabut yang walaupun disebutkan dari kayu penaga warnanya hitam, menunjuk manusia yang dalam kedagingan penuh dengan dosa, penuh segala keinginan daging, penuh segala kotor. Dan disebutkan orang yang menyelidiki kayu itu biarpun lama masih tetap berair. Tetapi
dalam firman Tuhan ini kita lihat, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Jadi dibungkus rapi, tidak bocor, bahkan tidak ada lagi kelihatan hitam-hitamnya. Seandainya tidak diberitahu, orang mungkin berpikir, wah, ini emas murni ini. Padahal adalah kayu penaga yang disalut dari luar dan dari dalam dengan emas murni. Ini menunjuk kehidupan manusia kalau masih dalam keinginan daging, masih di dalam dosa, tidak akan bisa menjadi tempat dua loh batu, atau seperti kita masuk dalam Yohanes 15 tadi, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau orang belum benar-benar mau disucikan, gak bakal bisa menerima firman yang sesungguhnya, firman yang benar sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kalau hanya untuk agamawi, kebiasaan, memuaskan keinginan manusia, kalau hanya ikut-ikutan, kalau hanya menyenangkan telinga, kalau hanya kebiasaan, saudara-saudaraku, tidak mungkin bisa menyenangi firman, dan tidak mungkin firman Tuhan bisa tinggal di dalam dia. Itu sebabnya biarpun ada orang banyak ya jadi orang Kristen tapi nggak mau disucikan, nggak ada artinya, saudara-saudara, nggak ada artinya. Agamanya itu kalau hanya di bibir, hanya di luar, nggak ada artinya, saudara. Tuhan harus melihat manusia, biarpun tadinya kita bagaikan kayu penaga, banyak kekurangan. Mungkin dosa kita itu merah seperti kermisi, merah, tapi Tuhan darahnya sanggup menyucikan kita, sehingga kita rindu kepada firman, dan firman itu bisa tinggal di dalam kita, sehingga bukan lagi firman itu bersama dengan Allah pada mulanya, tidak hanya begitu, berkembang ada di antara kita, oke lah, tapi yang sangat tepat, firman itu sudah di dalam kita. Itu kalau bagaikan tabut itu telah mulai diproses, mulai dipotong dari hutan, ya, potong, gergaji, diserut, dibentuk, baru disalut dengan emas, baru di dalamnya ada dua loh batu, itulah perjanjian, ya. Dan kalau bagi bangsa Israel itu disebut perjanjian lama. Makanya ini tabut perjanjian, firman di dalam dia, ya. Atau firman itu adalah janjinya Tuhan, janji kasihnya Tuhan. Ini supaya ada di dalam kita. Jadi harus sampai ada kesaksian dulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, ini harus. Orang yang sudah menerima Yesus dan ada di dalam Yesus, ya, dia adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau Rasul Paulus dalam Galatia 2:20, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus
yang hidup di dalam aku. Harus ini baru yang paling tinggi. Kita seperti tabut. Nah, tabut. Dan saudara-saudaraku, di dalam 2 suratan Korintus, 1 Korintus 3 ayat 16, kita disebut bait Allah. Kita disebut bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku, bait Allah itu rumah Tuhan, itu juga sama dengan kemah ini, tabernakel, kemah. Jadi di dalamnya ada firman Tuhan, ada Roh Allah dalamnya, dan semua sudah ada tersusun. Kalau kita mau perhatikan dari pintu gerbang percaya menerima korban penebusan Yesus dan menjadi kehidupan yang baru, yang lama sudah dikubur, dan ada pintu kemah, pintu pintu kemah itu kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudaraku, baru dengan ada 3 macam ibadah: ibadah pendalaman firman, ibadah persekutuan, dan ibadah doa penyembahan. Dan dalam penyembahan ini sampai melewati tirai, itu merobek segala keinginan daging dan semua tidak ada lagi. Baru ada di situ ya tabut, ya. Dan inilah arah perjalanan kita. Kristus mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. Ini bisa terjadi kalau firman itu semua sudah ada di dalam kita. Kesana sasarannya, saudara-saudara. Yohanes 15 tadi ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku, kita harus mengerti di sini. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau firman di dalam kita, apakah yang menjadi kehendak kita? Apakah yang menjadi permohonan kita? Mintalah apa yang kamu kehendaki. Jadi apa permintaan kita? Apa kehendak kita? Ini kita harus semakin mengerti, saudaraku. Kalau orang hanya membaca ini tidak dalam pimpinan Roh Tuhan, tidak di dalam urapan Roh Kudus, orang yang hidupnya itu suka makan, wah aku minta makanan yang enak-enak, begitu. Orang yang di dalam hidupnya hanya suka kekayaan, wah aku minta kekayaan, itu. Kalau yang diwarnai oleh masih kedagingan, semua permohonannya keinginan daging. Salah, saudara-saudaraku. Kalau firman di dalam kita, yang ada pada kita adalah mengasihi Tuhan. Jadi permohonan kita bukan hal-hal jasmani lagi.
bukan hal-hal duniawi lagi. Nah, Yesus mengajar banyak orang mulai awal, jangan takut pikir makan minum. Karena yang ditakutkan orang adalah masalah makan minum, pakai. Nah, makan minum pakaian, ya. Pakaian lebih tinggi lagi, pakai mobil, pakai mana-mana lagi, banyak yang dipakai. Dan ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita firman di dalam kita, kasih kita semakin meningkat kepada Tuhan. Kerinduan kita semakin memuliakan Dia. Di sini firman Tuhan masih berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kita harus berkembang, baik di dalam firman-Nya Tuhan yang semakin didewasakan, baik juga melayani supaya banyak orang diselamatkan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus ada kasih dan pelaksanaan supaya kita meningkat melayani dan supaya pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan puncak daripada permohonan kita, karena kita sudah benar-benar semakin rindu kepada Yesus Kristus, maka permohonan kita adalah nanti ya kita berkata, datanglah Tuhan Yesus. Nah ini, jadi mempelai wanita sangat merindukan Yesus mempelai laki-laki surga. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Nah, ini Yesus yang berkata itu. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, ini gereja yang sudah mengasihi Tuhan, yang firman ada di dalam Dia, ya, yang sudah masuk di dalam tidak bercacat celah. Bagaikan takut itu ada 2 loh batu di dalam, mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengasihi sesama, dan tutupnya itu adalah Yesus. Nah, ini harus jadi peningkatan kerohanian kita. Banyak orang masih hanya sibuk buat perkara jasmani, semuanya hal-hal itu. Tapi akhir permohonan kita, datanglah Tuhan Yesus. Ini saudaraku, kalau firman itu dalam kita, ke sana arahnya. Tapi kalau orang belum bertobat, datanglah Tuhan Yesus, tidak berani dia. Karena dia tahu dia nanti akan mendapat hukuman. Nah, jadi kalau orang berkata datanglah Tuhan Yesus, itu adalah yang sudah semakin hidupnya disucikan oleh firman. Firman yang ada dalam kita semakin menyucikan kita. Nah, kalau ini sudah ada, kerinduan kita kepada kedatangan Yesus semakin tinggi, semakin tinggi. Ini saudara-saudara, kedatangan Yesus itu disebut juga sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan itu akan mengakhiri semua, mengakhiri masa dunia, mengakhiri kuasa iblis, mengasihi semua perjalanan apapun yang ada di bumi ini. Jadi iblis semua diakhiri pada hari kedatangan Tuhan. Tetapi kalau
ada dalam kita dan terus menyucikan kita, mendewasakan sampai sejajar dengan Yesus. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua itu, pasal 3 itu, ayat 3, yang merindukan sama dengan Yesus pada hari kedatangannya, hendaklah menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Kiranya Tuhan tolong kita ke arah firman di dalam kita semakin membawa kita kepada kekudusan. Saya baca saja 1 Yohanes 3 tadi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita duniawi juga tidak mengenal Tuhan, apalagi untuk berkata datanglah, tidak mungkin. Tapi kalau anak Allah itu artinya sudah dilahirkan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semakin kasihnya itu meningkat mengasihi Tuhan, semakin sesuai dengan firman, semakin berbuah-buah. Tadi kita sudah baca, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi nanti di dalam wujud kita itu sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mata kita mampu melihat Dia. Kalau orang masih berdosa nggak mampu melihat Dia. Yohanes waktu di Pulau Patmos, dia sudah mengikut Tuhan selama pelayanan Yesus sampai dia naik. Dia bersama-sama dengan Tuhan, dan Yohanes disebut dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau melihat Yesus di dalam kemuliaannya, dia tidak mampu, dia seperti mati. Tapi ada kontak dari Tuhan, dia menjamah, dan dia kuat, dan dia mampu berdiri, dan dia mampu boleh melihat. Sebabnya kita harus meningkat, mengasihi Dia, untuk berbuah-buah itu dalam pelayanan kita. Dan sekarang yang harus sama dengan Dia sekarang ini, sebelum Dia datang. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi ini adalah pekerjaan sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Dia, kesuciannya. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Itu sebabnya Yohanes 15 tadi, ya, kalau kita baca saja ayat 1. Ayat 3 saja. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini, bersih, suci. Itu sebabnya firman harus ada dalam kita. Firman yang kita mengerti, kita yang mau terima, dan kita mau lakukan, baru ada dalam kita. Ya, yang dilakukan baru di dalam. Kalau hanya didengar, itu baru di telinga. Kalau hanya diketahui, itu baru hanya di dalam pikiran. Tapi kalau di dalam, seperti dua loh batu dalam tabut,
itu kalau firman itu sudah mengerjakan hidup kita. Kita sudah disucikan. Nah, sudah ada pengalaman dalam firman. Nah, itu baru di dalam kita. Ya Tuhan tolong kita saudara-saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itu sebabnya kita harus semakin rindu mendengar sampai disebut kita bagaikan pohon dengan ranting. Itu persekutuan kita dengan Tuhan. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudaraku, persekutuan. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong kita semua ya. Sekarang ini memang semuanya ya begitulah. Jadi saudara-saudara kita di jauh tempat juga bisa bersekutu, tapi hanya dalam sambungan internet. Kalau bersekutu di dalam semuanya dalam roh, bersekutu bersama menyembah, itu masih belum, saudaraku. Nah, jadi kita harus berdoa. Ini corona ini jangan ada menghambat kita. Ini doa kita. Kalau hanya untuk bersekutu mendengar, bisa saudaraku. Dan saat ini kita bisa didengar di daerah mana, di luar pulau, bahkan di luar benua bisa didengar. Tapi kita belum bersekutu bersama menyembah, bersama memuji Tuhan. Dan Tuhan di antara kita langsung, saudara-saudaraku, ya. Dan yang terutama di dalam pergumulan kita sudah diproses, mulai dari pohon di hutan ditebang, dipisahkan dari hutan, walaupun dia harus mati. Nah, ini kedagingan kita ini harus mati, saudaraku, dipisahkan dari dunia ini. Sakit, saudaraku, dipotong-potong, dibentuk, nah, dihalusin, yang kasar-kasar dihalusin, baru nanti dibungkus dengan emas, baru ada ya 2 log batu di dalam dia. Jadi kita, saudaraku, untuk firman tinggal di dalam kita harus ada perubahan, ada pertobatan, tidak sama dengan dunia ini. Itu sebabnya bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau roh Tuhan menolong kita, kalau roh Tuhan memberikan firman itu kepada kita pengertian, roh mengerjakan hidup kita untuk mau diubah, dibentuk sampai firman itu lengkap menyempurnakan kita dan layak nanti bersanding. Yesus mempelai surga, gereja mempelai wanita, dan kita harus sampai ada kerinduan, permohonan yang paling tinggi, datanglah ya Tuhan. Ini, saudaraku, orang yang sudah ada hubungan cintanya yang mendalam, itulah yang rindu, selalu ingin dan
kapan dia datang. Dan ada permohonan, datanglah supaya bertemu. Di dalam perjanjian lama kita akan baca di dalam Amos. Amos pasal yang ke-5. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah reba, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas anaknya. Tidak ada yang membangkitkannya. Wah, ini kalau terkapar karena corona nggak bangkit-bangkit, ini yang repot nih. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Ini saudaraku keadaan daripada dunia. Dan kita masuk saja kepada hari Tuhan. Ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan ini bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ini kalau masih di dalam kehidupan lama. Sebabnya kita harus berjuang dengan kehidupan lama, dosa-dosa, segala keinginan daging, supaya firman yang sudah kita gumuli terus. Gak enak saudaraku untuk firman dalam kita. Orang kalau egonya tinggi gak akan bisa menyatu, bersekutu dengan baik, gak bisa. Apalagi kalau melihat Yesus yang sudah menyalibkan dia, membuat dia sakit, mengolok, menghina segala sesuatu. Tidak ada lagi kebenaran Yesus karena dia ditaruh di antara penjahat. Rata semua, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang tinggal. Dihina, diolok, dipukul, semua sudah di situ. Tapi dia berkata, ampunilah mereka. Gak gampang saudaraku, gak bisa. Tapi Tuhan akan tolong kita kalau kita semakin merindu. Jadi firman itu di dalam kita pergumulan saudaraku. Kadang kita hanya sedikit aja untuk mengampuni susah saudaraku, ya. Atau kita tidak panjang sabar. Tapi kiranya Tuhan tolong kita. Jadi orang yang sudah dikuduskan oleh firman sampai kepada sasaran, kita tinggalkan dulu sedikit ini sebentar. Kita masuk dalam Efesus pasal yang ke-5. Pengurusan firman itu harus sampai tidak tercacat celah. Ini saudara-saudara, firman yang di dalam kita itu bagaikan menyucikan sampai tidak bercacat celah. Efesus pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Air dan firman. Jadi firman itu bisa memandikan, itu perjanjian yang lengkap semua. Nah, kalau di sana kita lihat ada tabut perjanjian, maka kalau mempelai Tuhan
Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu di dalam Dia menyucikan Dia. Dan sebagai kenyataannya 27, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi perjanjian lama kita terima sebagai menubuatkan, tapi perjanjian baru adalah kegenapan. Harus begitu, saudara-saudaraku, supaya bisa menyucikan, kudus, tidak bercacat celah. Jadi perjanjian lama itu dibuka pengertiannya sampai terjadi penggenapan. Nanti bukan tabut seperti itu lagi, tapi tabut yang pada akhir zaman. Tubuh kita ini adalah tempatnya kepala. Kristus menjadi kepala. Jadi jemaat yang sudah disucikan itu sangat merindu. Mereka lah yang berani berkata, datanglah ya Tuhan. Saudaraku, kalau sekarang kita masih banyak kekurangan, kita berkata datanglah Tuhan. Ya, kalau kita dinilai, saya nggak tahu kita dapat nilai berapa. Kalau nilai itu 10, jangan-jangan seperempat saja belum bisa. Jadi kalau seperempat dari 10, ya cuma 2,5, saudaraku. Nilai 2,5, sekarang aja 6 aja sudah enggak boleh naik, saudaraku, enggak ada artinya. 6 itu sudah lebih 50%. Ya, ini saudara. Jadi kalau belum siap, tidak bercacat celah, kedatangan Yesus itu, ayat 19 tadi, Amos pasal 5, kembali kita di sini. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Atau mulai dari 18 saja. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kita harus siap dibentuk, saudaraku. Firman itu harus sampai memandikan kita, menyucikan kita sampai tidak bercacat celah. 19. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggil dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ini bagi orang yang belum siap, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya biar kita semakin berserah, berdoa, biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Biar kerinduan kita ini semakin menyala-nyala. Biar kita berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Ditandai dengan ibadah yang berkenan kepadanya, kehidupan yang semakin ditingkatkan. Tuhan gembala yang baik, Dia akan menolong kita, Dia akan membimbing kita. Dan kita yakin kasih Tuhan itu pasti mengerjakan sampai semua selesai seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan membaca juga ini sebentar dalam 1 Tesalonika pasal
Ya. Jadi Tuhan itu yang sudah memulai pekerjaannya dalam hidup kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita, tapi oleh rahmat kemurahannya Dia menggembalakan dan memimpin kita. Dalam Filipi pasal pertama ayat 6, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu kita boleh berkata, datanglah Tuhan, dan kita akan mendapat anugerah berkat yang besar, sukacita abadi. Ini saudaraku. Jadi kalau kita sudah ada pertobatan yang benar, itu permulaan. Kalau kita pegang terus keyakinan kita, maka kita yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebabnya harus berpengalaman, sudah disucikan, berpengalaman sudah dibarui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus berpengalaman hidup di dalam Tuhan, harus berpengalaman seperti pohon itu sudah dipilih, sudah ditebang, dipisahkan, yakin nanti akan dibentuk sampai selesai. Tabut ada di dalam, atau 2 loh batu ada di dalam tabut itu. Jadi kita juga yang sudah dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari kegelapan, yakinlah kalau kita terus merindu dan berserah kepadanya, Tuhan pasti akan tolong kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang sangat keberkatan. Saudara-saudaraku, kalau itu boleh terjadi, gak usah kita minta berkat untuk jasmani, untuk apa semua. Nanti pasti Tuhan jadikan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dia memberkati tanpa kita minta. Kalau saudara masih ingat minggu yang lalu dalam 1 Korintus 2 mulai ayat 9 itu, tanpa kita minta. Karena apa? Yang tidak timbul dalam pikiran, tidak timbul dari dalam hati. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Tuhan pasti berbuat baik. Tuhan pasti memberkati dengan luar biasa. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar firman ini diberkati. Yakin sungguh-sungguh. Tidak usah minta-minta berkat begitu. Tuhan pasti memberkati. Atau supaya dimeteraikan dalam kehidupan kita, saya bacakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ini mulai 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang penting mari berserah. Sudah mengalami dipisahkan dari dunia kedagingan dan terus semakin mengasihi Tuhan, setia untuk berbuah-buah dalam ibadah kita, dalam kasih kita, dalam melayani Tuhan, pasti terjadi perkara ajaib. Mari saya undang datang kepada Tuhan.